Ya, coba tampilin di share screen errornya di mana? Yang dibuka aja di Sublime-nya. Sebelahnya dibuka sambil dibuka. Enggak. Mana ini yang buka Sublime? Belum. Belum. Oh, Ah, kalau apa no, undefined function base URL. Ah, ini mah CI-nya belum disetting. Coba buka itunya Sublime-nya, Sublime text-nya. Nah, ini ya. Oh, ini pakai apa nih? Sublime 1 gini. Sublime 1. Harusnya Sublime 3 lah minimal, jangan Sublime 1, nggak bisa open folder Sublime 1 tuh. Ya kan ya? ya. Nggak bisa open folder jadi nggak Mau praktis. Nah, Tok, sekarang itu belum belum disetting tuh. Kan tadi ada yang salah ya di ininya, di line 5-nya. Karena dia nggak bisa ngebuka base URL-nya. Berarti ada di file file ini config. Coba buka coba open file di folder yang itu config. ya, yang config tadi. Ya gitu, yang config, yang auto load itu belum disetting tuh. Belum tapi nggak apa-apa lah, ini diulang-ulang ya biar pada ngerti untuk ngesettingnya. Mana, Pak? Ini controller di config, Eh, application config. Nah, tuh config-nya buka. Ini HTTP CI-nya, coba kita lihat sebentar. Base URL-nya mana? Yang atas. Terus, nah ini udah base URL-nya. Udah bisa ini. Coba buka yang auto load-nya. gimana Config. sih? Sama di config juga open. Ini udah benar, yang config udah benar. Nah, auto load. Nah, itu di config auto load. Ini, Pak. Ya, coba buka bawahnya terus, lihat di library-nya yang diambil apa. Hop, kelewat tuh, library-nya masih kosong. Berarti itu yang masalahnya di situ. Nah, ini ya, masalahnya di situ. Nah, itu tambahin eh sebentar. Kalau helper, kalau library, oh data, nggak apa-apa sih library nggak apa-apa karena kita belum pakai database. Ini nih helper, sorry yang bawah helper. Nah, Ya. helpernya tambahin di dalam array-nya itu URL seperti contoh di atasnya tuh. Line di atasnya kan ada tuh array URL. Oh, Nah, itu tambahin itu. Jadi dia diminta untuk eh, apa? Kita pakai helper URL dan ini. form, koma, koma lagi di dalamnya. Nah, itu koma form. Nah, udah save. Coba jalanin lagi share screen. Error nggak? Bentar. Yang apa? Hmm? Kan coba lihat. Nah, Bisa kan? bisa. Nah, iya, itu belum setting ya. Udah, Pak. Oke, udah Makasih, ya. Pak. Oke, Ya. yuk. Ya, oke, sekarang ke yang tadi nih, program kita yang tadi. Jadi semua variabelnya dirubah jadi huruf kecil ya, sesuai dengan aturan CI. Itu ya. Dirubah dengan huruf kecil semua. Ini name jadi nama gitu kan ya. Ini di yang form V nih, yang form V. Ini jadi nama gitu ya. Terus yang JK-nya jadi huruf kecil juga karena ini jadi sebagai variabel. Terus tanggal lahirnya, tanggal lahir.
sama pas ya. Pas. Nah, save. Ini untuk yang di form V. Kalau yang ditampil data juga sama. Jadi huruf kecil semua, kita ngikutin aturan yang ada di CI-nya. Ya, cuman ngeganti ini aja nih yang namanya jadi kecil, JK kecil, pas kecil, semuanya kecil. Nah, lalu yang form inputnya ya sama, jadi kecil semua. Nah, ini kan tadi saya mau pakai echo ya. Echo nama variabelnya apa, terus ini data, terus ini kan ya, saya ingin menampilkan ini sebetulnya. Benar nggak gitu di sini setelah ini. Lalu kita juga bisa kasih komentar nih sebelum view-nya di load gitu. Saya pengen lihat variabelnya benar nggak gitu ya. Nanti kita lihat, ini kita save. Lalu mana ya tadi? Nah, lihat tampil ya. Kebaca kan variabelnya? Tapi dia belum nge-load ini loh, nge-load view loh. Jadi ini message-nya ada di mana nih? Adanya di controller gitu. Nah, itu yang saya bilang ternyata view model controller itu tidak merupakan satu kesatuan kalau di DCI itu. Cuman letaknya dipisah-pisah. Nah, jadi gimana kita untuk inilah apa namanya memanfaatkannya gitu ya. Nah, kalau ini gampang nih, oh berarti benar nih apa variabelnya sudah benar nih yang di inputnya seperti ini. Nah, ini kan bisa kita close gitu si echo-nya. Aduh, kok diem ya, nge-freeze. Nah, ini kalau kita hilangkan, lalu ininya kita jadikan komentar, nah bisa balik lagi. Nah, ini lagi ya, ini kan tambahan, nggak ada penutupnya nih, ini ada penutupnya. Kalau di view, kalau di controller kayak begini. Tapi kalau di view, kita nggak pakai tag PHP, itu pasti error. Contohnya yang mana ya? Contohnya yang ini nih, yang tampil data. Tampil data, nah ini kan PHP ya, tag PHP gitu ya. Terus kita hilangin aja nih, misalnya. Kita hilangin. Gitu ya. Nah, error kan? Expected, jadi bingung nih katanya. Di line 13 tampil data gitu kan. Ya, tuh 13 errornya di sini. Kenapa? Karena di sini harus pakai tag. Nah, jadi aturan untuk tag itu yang tag terakhirnya tidak ditutup itu aturannya hanya untuk kelas. Ingat ya, hanya untuk kelas. Jadi mau kelas controller atau mau file class ya, khusus file class. File class controller atau file class models. Sementara kalau di view itu tidak berlaku. Karena kenapa di view tidak berlaku? View itu terdiri dari beberapa bahasa pemrograman. Di sini sudah ada HTML dan ada PHP. Nah, makanya pemisahannya harus benar-benar bagus gitu ya. Harus benar-benar paham ini proses lokasi ini di mana dan pembuka penutupnya harus jelas gitu. Itu sih kalau bekerja dengan view. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini contoh ya yang kita pakai ya tadi ya. Nah, berarti kalau untuk yang apa? Kalau untuk yang oh ini kelihatan nggak kelihatan? Tampil data tetap. Nah ini kita nggak pakai, belum pakai konstanta ya, masih ini aja. Kalau form view-nya tetap. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang materi kita? Silahkan kalau yang mau bertanya, open mic. Ini udah pada diinstal belum programnya yang dibagiin?
Jangan diinstalnya pas mau kuliah gitu ya. Kan jadi ketahuan errornya ya, aja ya. Kamu masih Reja. Ya, maksudnya saya curiga ada yang kayak gitu juga gitu. Nah, jadi sebaiknya ya kalau udah ada dicobalah sebelum kita mulai gitu. Oke, minggu depan kita materinya tentang Yuri segmen ya. Tentang Yuri segmen. Kalau yang sekarang materinya nggak ada yang tanyain, kayaknya udah dulu deh ya. Kayaknya udah pada ngantuk juga nih. Nah, jadi materi minggu depan itu kita akan membahas Yuri segmen. Apa itu Yuri segmen? Nah, Yuri segmen itu untuk pengetikan kode di kode alamatnya, alamat si CI-nya. Ini saya coba share ya, sebentar. Ini untuk minggu depan. Nah, apa itu Yuri segmen? Yuri segmen itu di sini nih. Ini kan tulisan si localhost CI index.php from input data gitu ya. Nah, ini tulisan kata-kata index.php-nya ini bisa kita hilangkan gitu. Bisa secara otomatis dipanggil tanpa kita ngetik. Jadi bisa kayak gini. Tapi misalnya bisa kayak begini. Nah, jadi kalau kayak begini kan lebih nggak kelihatan bahwa ini nggak ada indeksnya ya. Nah, itu biasanya berhubungan dengan security juga gitu. Nah, bisa hilang seperti ini, tapi ada beberapa yang harus disetting. Nah, yang settingnya itu yang namanya sebagai Yuri segment seperti apa. Kalau udah tampilannya kayak gini kan lebih apa? Lebih nggak ketahuan lagi si filenya, nggak ada file indexnya, tapi bisa tampil nah, kayak gitu ya. Nah, sementara kalau Yuri segmentnya belum disetting, begitu kita bikin kayak gini kan pasti error. Tuh, object not found gitu, karena si index.php-nya tidak di load. Tapi nanti kalau pakai kita udah setting si Yuri segmentnya, itu bisa hilang si indeks index.php-nya. Nah, error semuanya. Kenapa coba error semua? Karena saya nyoba ngebuka si tampil data tanpa ke view. Nah, harusnya kan ke sini dulu, dia harus ngisi dulu ya. Errornya di situ sebetulnya. Oke, bagaimana? Cukup jelas materinya? Jelas, Pak. Ya, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita screenshot dulu yang hadir. Ini yang kameranya kok sedikit ya? Yang open kameranya sedikit, pada nggak pakai kamera gitu. Biar ramai. Nah, dibuka ya, open kamera ya, kameranya dibuka ya. Saya screenshot. Ini masih pada tutup nih, jangan-jangan tidur nih. Mana, ayo mana? 1, 2, ini masih banyak nih yang belum nih. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5, 5 orang lagi, 6. Ya, udah. Nih yang lain kayaknya tidur nih yang 2. Belum kebuka. Kita screenshot ya. Oke, siap-siap. Siap, 1, 2, 3. Oke. Lah, gimana tadi? Oke, yang bawahnya saya screenshot dulu. Iya. Oke, sip, cukup. Udah, sip. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang error atau enggak, ya kita tutup dulu ya kuliah kita malam ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas perkuliahan
pemrograman lebih lanjut. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi URI segment. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau yang tidak berkenan. Saya pamit dulu.